Selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti yang paling dinantikan, tentunya pemaparan materi dari Ibu Dwi Meliana. Sebelumnya, mohon izin Ibu untuk saya ingin membacakan terkait CV ataupun jejak karir dari Ibu Dwi Meliana. Saya boleh minta tolong ke bawah dulu ke data pribadi Ibu terlebih dahulu. Baik, izin membacakan Ibu. Beliau bernama Dwi Meliana Majidi dengan tempat tanggal lahir di Birayang pada tanggal 28 Mei 1984, beralamat di Jalan Ulama nomor 303 Birayang, Hulu Sungai Tengah, dengan instansi yang sekarang sedang dijalani oleh Ibu adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai. Status sudah menikah dan nomor HP serta email terlampir di dalam situ. Berikutnya saya bacakan terkait Maira, boleh ke atas kembali dari atas. Ya, terima kasih. Baik, nama Ibu adalah Dwi Meliana Majidi MC psikolog, berprofesi sebagai psikolog klinis yang mana beliau adalah lulusan S1 psikologi dan S2 profesi psikologi dengan peminatan psikologi klinis yang concern di bidang klinis anak dan remaja. Dan saat ini Ibu Dwi Meliana bekerja sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai. Pendidikan Ibu Dwi Meliana adalah yang pertama S1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2002 sampai 2007. Kemudian S2 Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007 sampai 2011. Berikutnya pengalaman organisasi dari Ibu Dwi Meliana adalah anggota KAMMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada tahun 2002 sampai 2003, kemudian anggota HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 sampai 2022, kemudian pengurus IPK, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Kalsel bidang pengabdian masyarakat pada tahun 2018 sampai sekarang. Demikian kemudian ada aktivitas kerja dari Ibu Dwi Meliana. Yang pertama adalah sebagai dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru pada tahun 2011 sampai 2017. Kemudian dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada tahun 2017 sampai 2018. Beliau juga sebagai psikolog di Biro Psikologi Talenta Aditama Banjarmasin pada tahun 2011 sampai 2019. Beliau juga sebagai psikolog di Lembaga Pendidikan AUMM Barabai 2018 sampai sekarang, dan juga sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai pada tahun 2019 hingga sekarang. Ibu Dwi juga sebagai konseling dan pendampingan pada UPTD, PPA Kabupaten HSD dan Balangan pada tahun 2022 hingga sekarang. Baik, Maira boleh ke bawah lagi. Udah habis, Bu. Oh, sudah. Oke, mungkin yang terakhir izin membacakan lagi terkait keahlian dari Ibu, yakni adalah yang pertama konseling dan psikoterapi pada anak normal dan ABK, kemudian konseling dan psikoterapi pada remaja dan dewasa baik dengan penyerta indikasi gangguan, dan yang terakhir adalah keahlian dari Ibu Dwi, yakni psikotes, kesiapan sekolah, kematangan sekolah, kerja, dan kebutuhan klinis. Baik, rekan-rekan angkatan 2024, telah kita saksikan bersama pemaparan dari uh, jejak karir Ibu Dwi Melian yang sangat luar biasa dengan segala pengalaman beliau. Mohon izin Ibu untuk berkenan membagikan ilmu pian kepada kami di hari ini pada kuliah pakar psikologi klinis dengan tema menjadi remaja yang melek, mental studi kasus tentang kecemasan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, uh, sesi penyampaian materi kepada Ibu Dwi Meliana, MPC Psikolog, waktu dan layar saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas, Bu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis, Ibu Ajijah dan Ibu Dita,
yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menyampaikan, berbagi gitu ya, sharing hari ini untuk kita semua. Nah, mendampingi remaja-remaja yang sekarang lagi menitih ilmunya. Mereka ini adalah para penerus kita nanti ya. Dan kami sebagai apa ya, psikolog yang berpraktek di lapangan sangat mengharapkan Bu Hanpian ini yang akan menjadi penerus kami. Tidak ada lagi yang jadi penerus kami selain Bu Hanpian semua ya. Jadi mudah-mudahan eh, mulai semester ini, mulai hari ini Bu Hanpian tuh bersemangat untuk terus melanjutkan keilmuan kita ya. Jangan hanya sampai di sini tapi eh, apa ya, teruslah menanjak ke atas gitu ya, melanjutkan keilmuan kita ya. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada host yang sudah menyediakan tempat pada saya, menyediakan layar pada hari ini untuk kita berbagi sharing pada hari ini. Kita tidak usah tidak usah tegang ya. Kita di sini sharing, kebetulan Ibu agak duluan lulus daripada kalian, kebetulan kerja daripada kalian dan kebetulan juga mempunyai pengalaman ya. Jadi alhamdulillah ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas undangannya pada hari ini untuk bisa berbagi dengan penerus-penerus calon-calon psikolog nih, calon-calon psikolog semua yang nanti meneruskan keilmuan kami ya. Oke, alhamdulillah lagi sudah terkumpul banyak ya 63 mahasiswa dalam kuliah pakar ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa namanya eh sanggup gitu ya, mendapatkan, bukan pakar sih sebenarnya Ibu ini ya, bukan pakar, agak sedikit punya apa namanya keilmuan yang lebih aja gitu ya. Oke, mahasiswanya sangat banyak, 63, 2 kelas. Oke, mungkin ada yang paling jauh di sini? Paling jauh dari mana nih? Paling jauh dari luar pulau ada? Yang asli luar pulau? Nggak ada ya? Dalam pulau semua ya, Alhamdulillah. Berarti ini penerus-penerus calon-calon psikolog Kalimantan semua ya nih ya. Oke, Kalau bisa. Kota Baru masuk dalam pulau atau luar pulau, Bu? Kota Baru. Baru itu beda pulau ya, tapi masih masih ini penerus hadis berarti nanti ya. Iya. Oh, paling dekat di mana? Ada yang dekat sama Ibu ya? Di Barabai? Ada yang di Barabai ya? Iya, Ulun Bu, asli orang Barabai, Bu. Barabai. Oh, Talita sama Ulun, Bu. MC. MC. C. Oh, dua ini ya. Nah, Oke. semoga untuk terus melanjutkan keilmuan kita ya. Oke, kita mulai aja. Sekali lagi Ibu minta maaf ya. Ibu bisanya pada hari tanggal merah, hari libur. Jadi minta maaf sekali lagi mengganggu libur kalian ya. Karena satu dan lain hal biasa ya, di daerah itu kan agak sulit ya. Sinyalnya agak sulit. Jadi Ibu perlu device tambahan untuk membackup jika satu hal yang tidak diinginkan nanti menghambat apa namanya Zoom online kita pada hari ini. Tapi sejatinya sebagai seorang yang memiliki keilmuan psikologi, kita sebenarnya tidak berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena kita ini mempelajari atau mengamati perilaku manusia gitu kan. Nah, itu tidak ada libur itu. Jadi walaupun keilmuan kita dapatkan di bangku kuliah, materinya kita dapatkan di bangku kuliah, tapi aplikasinya itu kita pakai untuk di lapangan. Nah, gunakan keilmuan dari observasi, wawancara, karena sebenarnya yang menjadi apa namanya, yang menjadi pegangan kita itu adalah daya observasi kita, ya. Walaupun mungkin Kak, pian semua mendapatkan mata kuliah observasi dan wawancara itu satu mata kuliah gitu ya, 3 SKS apa 2 SKS gitu, sama dengan Ibu kemarin itu. Tapi sejatinya hal itu yang kita dalami ya. Kita bukan seperti dokter. Kalau dokter itu mereka punya stetoskop untuk mendiagnosa orang lain, mereka mendiagnosa pasiennya, mereka membutuhkan apa pemeriksaan tambahan, lab gitu kan. Terus pemeriksaan radiologi dengan ronsen gitu. Kalau kita tidak.
kita tidak perlu bawa apa-apa. Kita hanya perlu bawa diri kita aja. Kita bisa melihat orang itu status mentalnya apa, gitu kan? Terus, oh orang itu mengarahnya kemana? Hanya dengan daya observasi kita, ya. Jadi pergunakan, pertajam, diasah. Ibu paling ingat, dulu itu dosen ibu juga berpesan kepada kami semua untuk mempertajam daya observasi kita. Karena itulah sebenarnya yang menjadi pegangan psikolog, ya, keilmuan psikologi. Bukan hanya pada alat tes juga tetap dibutuhkan sebagai tambahan. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa mengobservasi orang lain gitu ya. Bukan untuk menjudge, tapi kita pertajam daya observasi itu. Jadi setiap hari ketika kita misalnya berada di pasar kah, atau Bu Hanpian mungkin lebih akrabnya di kafe gitu ya. Pertajam itu, pergunakan kemampuan observasi kita ya. Dilatih terus-menerus. Insya Allah ketika kita akan terus mengasah dan melatihnya, itu akan menjadi patokan terkuat dari dalam diri kita, begitu ya. Oke, itu pembukaannya ya. Nah, kita masuk ke inti dari bahasan kita hari ini. Bisa dibantu slide ya, Humaira tadi ya. Ya, berikutnya. Apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita sharingkan hari ini tentang kesehatan mental. Nah, kebanyakan itu adalah kasus-kasus kecemasan ya. Jadi kita juga akan membahas tentang kecemasan dan kasus Ibu nanti mudah-mudahan waktunya masih cukup gitu ya. Nanti akan kita perbincangkan. Udah Ibu siapkan 2 kasus tentang kecemasan yang sebenarnya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagaimana yang biasanya nih pengalaman Ibu, bagaimana membantu pasien-pasien dengan kecemasan itu dengan relaksasi. Karena ini ya bagi Ibu itu sangat sangat bermanfaat bagi mereka untuk bisa mengendalikan kecemasannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Turun ya. Oke. Nah, mungkin Bu Hanpian sudah banyak sekali melihat atau menemui gitu ya, apa sih tentang kesehatan mental, atau Bu Hanpian sudah mendapatkan materi-materi tentang kesehatan mental itu gitu kan. Oke deh, nggak apa-apa, kita sedikit supaya merecall kembali memori kita, sehingga nanti ketika kita sampai kepada bahasan kecemasan dan Ibu menyajikan kasus itu nyambung gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kesehatan dimaksud dengan mental adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, terus perasaan, emosi, dan kejiwaan seseorang. Nah, seseorang yang memiliki kesehatan mental atau mentalnya belum sehat gitu ya, tentu saja berbeda ya. Bagaimana cara mereka berpikir ya. Rata-rata mereka yang masih perlu dibantu mentalnya, nah mereka-mereka yang mempunyai ke arah kegangguan gitu ya, cara berpikirnya itu berbeda ya. Cara berpikirnya mengarah ke negatif terus gitu ya. Apa kata anak-anak sekarang bilang itu overthinking gitu ya. Nah, cara mereka merasa dan bertindak juga berbeda. Kebiasaannya, perasaan mereka lebih halus, lebih sensitif gitu ya, sensi banget gitu ya. Ketika ada orang lain mungkin mereka berbicara dengan bahasan tertentu, orang dengan kecemasan atau yang memiliki mentalnya belum stabil, mereka akan mudah sekali tersulut gitu secara perasaan, jadi lebih sensitif sekali. Nah, mereka bertindak dan mengatasi tekanan hidup juga sangat berbeda, mencakup kondisi kesejahteraan psikologis dan kemampuan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka-mereka yang mentalnya masih perlu dibantu, nah mereka itu juga kurang dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin lebih banyak menghindar dari lingkungan-lingkungan sosial gitu kan, lebih banyak menarik diri. Nah, kita melihat mungkin tidak percaya diri gitu kan, padahal ada hal-hal yang lain selain
tidak pede itu sendiri, yaitu berkenaan dengan mental mereka. Nah, artinya orang yang sehat secara mental itu mempunyai kondisi yang berbeda dengan tentu saja ya, dengan orang-orang yang masih membutuhkan mentalnya itu masih perlu di-up atau membutuhkan bantuan gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini Ibu sajikan prevalensi kesehatan mental pada remaja. Ibu ketemu ini, ternyata kasus-kasus kepada remaja itu memang banyak ya. Nah, 28 ke bawah itu masa-masa yang rentan untuk kesehatan mental pada remaja Indonesia. Tidak hanya pada laki-laki saja, pada perempuan juga seperti itu. Lebih banyak gitu ya. Karena mungkin perempuan itu lebih sensitif, lebih halus gitu kan. Nah, sehingga berdasarkan prevalensi ini, penelitian ini, 28,2% itu berada pada jenis kelamin perempuan. Nah, 25,4% dialami juga oleh laki-laki. Kenapa? Mungkin karena keegoannya mungkin ya, laki-laki itu tidak terbuka, dia merasa dirinya baik-baik saja, mungkin seperti itu ya. Oke, berikutnya gejala. Gejala bisa bervariasi tergantung pada jenisnya ya. Secara umum ada beberapa yang sering dilihat di antaranya. Mungkin nanti Bu Anpian bisa mendalaminya ya. Ini Ibu sedikit aja yang agak nyambung dengan bahasan kita ke depan. Ini Ibu yang sajikan ya. Nanti Bu Hanpian secara mandiri nanti mendalaminya sendiri ya tentang psikologi klinis itu. Asik loh sebenarnya psikologi klinis itu ya. Nah, ini beberapa yang terlihat biasanya delusi, paranoid, dan halusinasi. Nanti Bu Hanpian cari sendiri nih ya, membedakannya apa jadi pembedanya antara tiga hal ini. Terus adanya kekhawatiran dan ketakutan, perasaan bersalah yang selalu ada. Jadi dia selalu merasa bersalah, baik itu terhadap dirinya sendiri atau terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Pernah Ibu menemui seorang remaja masih SMA, padahal dia hanya meminjam mukena temannya saja untuk sholat zuhur hari ini dan dia lupa bilang. Nah, malamnya dia overthinkingnya banyak sekali, ya. Overthinkingnya banyak sekali. Dia belum sempat untuk apa izin ke temannya karena waktu itu temannya tidak ada di tempat gitu ya. Jadi dia ngambil gitu. Padahal itu untuk sholat dan hal-hal yang sekecil itu saja bisa menyebabkan dia muncul menjadi penyebab munculnya kecemasan. Padahal hal kecil seperti itu untuk kebaikan gitu ya. Tapi itu menjadi faktor-faktor penyebab bagi orang-orang yang dengan kerentanan kecemasan ya. Nah, oke. Juga tak marah berlebihan, menyindir orang lain. Biasanya mudah sekali muncul perasaan untuk bunuh diri ya, bundir itu. Jadi biasanya itu ibu itu selalu mengonkan HP gitu ya. Karena eh, karena ketika malam hari, pasien-pasien kecemasan itu yang sangat rentan. Jadi kadang-kadang ibu tuh di WA oleh pasien-pasien ibu tuh jam 2 dini hari gitu ya, jam 3. Mereka menceritakan tentang gejala-gejala serangan yang menyerang mereka malam hari. Memang ketika malam hari itulah masa-masa rentan mereka. Ketika siang hari mereka mungkin ada pengalihan gitu ya. Nah, ketika malam hari inilah hal-hal yang tidak diinginkan mudah sekali untuk terjadi. Nah, terus menarik diri dari kegiatan sehari-hari, tentu saja mereka juga itu tadi yang Ibu bilang di awal, tidak hanya mungkin terlihat tidak pede gitu ya, tapi ternyata mereka mempunyai overthinking yang berlebihan. Kenapa mereka tidak bisa berteman misalnya ya? Kenapa mereka hanya menyendiri saja di samping hal-hal yang lain? Ternyata mereka juga mempunyai kecemasan-kecemasan yang tinggi ya.
perubahan suasana hati secara mendadak, hadirnya overthinking. Nah, overthinking yang semakin bertambah ketika malam hari dan berakibat pada waktu tidur. Dulu waktu ibu sebelum praktek di rumah sakit, ibu tuh belum percaya bahwa ada manusia yang ada individu gitu ya, pribadi yang tidak bisa tidur 2 hari, 3 hari. Ketika ibu sudah menjalani sebagai seorang praktisi, ibu ketemu tuh ada orang-orang yang bisa mereka tidak tidur 2 hari gitu ya. 48 jam mereka melek ya, tidak tidur. Kenapa? Karena terlalu banyak pikiran-pikiran yang ada. Pikiran mereka itu berkembang biak gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa masuk untuk membantu orang-orang yang pikirannya tidak terkendali dan terus berkembang biak. Ya, oke. Selanjutnya, slide berikutnya lagi. Oke. Nah, ada beberapa penyebab masalah tentang kesehatan mental ya. Faktor genetik. Nah, faktor genetik ini ini memang bukan ranah kita ya, faktor genetik ini. Karena di sini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut kepada apa namanya? Presentasi secara kedokteran ya. Tapi yang jelas di sini adalah faktor-faktor yang ada di sebuah lingkungan dan pribadi orang tersebut bisa menyerap dari hasil observasi dan terlalu lama dia berada di lingkungan tersebut. Ketika kita berada di lingkungan toksik misalnya ya, terlalu lama, terus terlalu toksik, hal itu biasanya berapa persentasinya juga akan sangat mempengaruhi kepribadian kita, pola berpikir kita, perilaku kita, itu juga akan sangat mempengaruhi ya. Seperti itu. Nah, selainnya itu adalah pengalaman-pengalaman trauma. Pengalaman-pengalaman trauma yang biasanya sering ditemui itu biasanya untuk korban-korban dengan kasus pelecehan seksual gitu ya. Dan mereka mempunyai pengalaman-pengalaman trauma tersendiri. Apalagi ketika pengalaman trauma itu dialami pada masa kecil ya. Jadi ada juga tuh ibu punya pasien, dia pernah mengalami pelecehan seksual terhadap orang dekatnya, ya pamannya, ya tetangga dekatnya gitu ya, orang-orang dikenalnya. Sampai saat ini dia sudah mempunyai anak, sudah punya anak dan pengalaman traumatisnya itu muncul lagi dengan cara khawatir kalau anaknya bermain di luar, terus khawatir kalau anaknya tidak terlihat oleh dia kayak gitu. Sehingga pengalaman traumatis yang pernah dia alami muncul, tapi bentuknya berbeda sebagai bentuknya kekecemasan terhadap anaknya gitu ya, ketakutan bahwa apakah hal yang pernah aku alami akan terjadi juga dengan anakku, dan itu kecemasannya tidak terkendali gitu ya. Penyakit fisik juga bisa mempengaruhi kesehatan mental ya. Banyak sekali pasien-pasien rujukan kami di rumah sakit itu yang sebenarnya menjadi penyebab kesehatan mentalnya itu adalah penyakit fisik, penyakit fisik yang berkepanjangan misalnya seperti itu. Contoh-contoh penyakit fisik yang mempengaruhi kesehatan mental itu biasanya MAH atau GERD gitu ya. Nah, ini sama-sama saling mempengaruhi. Mahnya mempengaruhi pikirannya juga mempengaruhi GERD-nya. Sehingga ketika pikirannya tidak terkendali, nah reaksinya itu akan ke fisiknya, menghantam ke GERD-nya. Padahal dengan dibantu dokter spesialis dalam gitu ya, mereka sudah mendapatkan terapi obatnya, tetapi nihil, mereka tetap saja tetap saja merasakan keluhannya, padahal obat secara fisiknya sudah diberikan. Ternyata saling mempengaruhinya itulah belum terjamah.
eh, untuk terapi untuk pikirannya seperti itu ya. Kehilangan dan berpisah juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seseorang gitu ya. Seseorang yang ditinggal meninggal gitu ya, ditinggal mati oleh pasangannya atau orang yang disayangnya juga bisa gitu ya. Berikutnya ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi sekali bagaimana kita eh, berada dalam keluarga yang misalnya terlalu toksik itu tadi atau kesehatan mentalnya masih belum terlalu bagus gitu ya. Nah, itu bisa juga mempengaruhi ya. Terus lainnya stres berkepanjangan, penyalahgunaan zat-zat juga bisa gitu ya karena penyalahgunaan zat-zat itu eh apa namanya merusak fungsi-fungsi otak gitu ya. Sehingga yang biasanya reaksi yang muncul itu adalah ketidakmampuan untuk mengelola emosi gitu ya. Ada juga satu pasien itu di rumah sakit tuh karena dia dulu dulu ketika dengan suaminya yang pertama dia bersama-sama mengkonsumsi zat-zat berbahaya ya segala macamnya ya akhirnya sampai sekarang dia masih di dalam darah itu masih ada tuh residu-residunya gitu ya. Selain terapi-terapi secara psikologis, kecemasan-kecemasan dan terus mengatur pola-pola emosinya kembali, kita biasanya berkolaborasi gitu ya dengan nakes lainnya untuk membantu pasien-pasien yang seperti itu gitu ya. Nah, tekanan sosial juga, misalnya kayak kemarin kita dilanda COVID gitu kan. Nah, itu ada tuh masih ada yang masih sampai sekarang gara-gara COVID masih mempunyai kecemasan. Itu berasal dari tekanan-tekanan sosial ya. Bagaimana kemarin itu kita bisa mengelola pemikiran kita ketika kita mengalami masa pandemi seperti itu ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Mengapa kesehatan mental penting? Nah, karena hal ini sangat mempengaruhi sekali cara pengambilan keputusan dan merespon masalah serta berhubungan sosial dengan orang yang ada di sekitarnya ya. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan secara positif gitu ya, merespon sebuah permasalahan. Ya, semua orang pasti mempunyai masalah gitu ya. Baik yang udah bekerja, ibu rumah tangga, kalian sebagai mahasiswa, pasti semuanya kita mempunyai permasalahan-permasalahan yang kita sendiri itu merasa berat ya. Karena kita sendiri yang mengalaminya ya. Berbeda bagaimana kita ketika mental kita bagus gitu ya. Bagaimana kita merespon permasalahan itu secara positif ya. Sehingga pengambilan keputusannya juga positif. Ya udah. Ya, bagaimana secara positif itu akan juga mempengaruhi untuk kita berhubungan secara sosial dengan orang lain yang ada di lingkungan kita. Yang kedua adalah membantu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan produktif. Tentu saja biasanya ya orang-orang yang kesehatan mentalnya masih perlu dibantu itu mereka kurang produktif karena mereka terlalu terlalu apa ya? Terlalu fokus kepada pikiran negatif mereka sendiri gitu ya. Sehingga untuk berfungsi secara produktif dan positif mereka belum mampu. Nah, ketiga juga mempengaruhi kesehatan fisik dan kualitas hidup secara keseluruhan. Tentu saja saling mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental saling mempengaruhi ya. Sehingga ketika eh, seseorang yang mulai proses pemulihan gitu ya, pasien-pasien kami biasanya mulai proses pemulihan artinya dia sudah menjalani proses terapi gitu kan. eh, Ketika dia sudah bisa memilah pemikirannya kita akan mengalihkan ke aktivitas fisik. Nah, itu sebagai pengalihan aktivitas fisik misalnya olahraga kah atau melakukan hobinya berkebun atau menanam bunga atau apa hobi-hobi yang biasanya menghasilkan produktivitas untuk pribadi yang bersangkutan sehingga kualitas hidupnya juga akan lebih baik. Ya, ketika kita alihkan kepada hal-hal yang positif, dia akan bisa, insya Allah bisa up kembali dan tidak terlalu fokus kepada permasalahan yang dia alami.
Biasanya ibu tuh menganalogikan begini. Kita punya 10 jari, ya. Kita punya 10 jari. Jari telunjuk, salah, jari apa? Ini kelingking tangan kanan kena paku. Nah, kita otomatis fokus sekali kepada rasa sakitnya kan. Padahal kita lupa kita punya 9 jari yang lain lagi, ya kan? Nah, ketika kita terlalu fokus ke sana, rasa sakit, nyut-nyut, terus muncul kekhawatiran, nanti bengkak, terus bernanah, terus diamputasi. Pemikiran itu tidak kita stop. Nah, tapi itu tadi kita lupa kita masih punya 9 jari yang lain. Ketika kita alihkan rasa sakit ini dengan cara olahraga misalnya tadi ya, atau dengan cara memfungsikan tangan-tangan kita kembali, misal main HP gitu ya, atau memasak bagi perempuan, atau melakukan hobi yang lain, ibu yakin deh rasa nyut-nyut sakit yang kena paku ini tadi akan hilang rasanya. Nah, seperti itu juga orang-orang yang mengalami kecemasan karena dia terlalu fokus dengan pikiran negatifnya sehingga dia tidak tidak mampu lagi untuk berpikir yang lain. Nah, yang terlihat itu adalah nanti mager, orangnya akan mager gitu kan, males karena mereka sudah merasa capek sendiri dengan pikiran mereka yang tidak bermakna ya. Oke, selanjutnya ya. Tanda-tanda mental yang sehat. Nah, tentu saja sampai slide ini, insya Allah Bu Hanpian sudah tahu tuh sebenarnya tanda-tanda mental yang sehat itu tadi seperti apa ya. Tadi Ibu mencampurnya antara mental yang sehat dan tidak sehat dari penjelasan Ibu sebelumnya. Tentu saja Bu Hanpian sudah bisa menarik kesimpulan. Nah, bagaimana sebenarnya mental-mental yang sehat? Tentu saja mental yang sehat itu adalah seorang pribadi yang mampu mengatasi tekanan hidup dan menghadapi tantangannya. Ya, internalnya merasa optimis dan percaya diri, gitu ya. Merasa optimis dan percaya diri yang dia bisa tumbuhkan dalam dirinya. Karena sebenarnya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya. Dan secara faktor eksternal, dia bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Dan yang terlihat, dia bisa menggunakan potensi dirinya secara maksimal. Jadi benar sekali, berdamai dengan diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Nah, oke. Slide berikutnya. Izin ya, Ibu sambil minum ya. Oke. Cara menjaga kesehatan mental. Pertama adalah kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari yang bagaimana? Yang bisa menjaga kesehatan mental kita. Tentu saja, seperti yang Ibu sedikit singgung di awal tadi, aktivitas fisik, ya itu sebagai bentuk pengalihan yang positif. Aktivitas fisik, terus yang memunculkan apa namanya potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Misalnya ada yang suka menyulam, masih ada nggak ya anak-anak sekarang yang suka menyulam ya? Terus suka menjahit. Nah, secara aktivitas itu adalah pengalihan bagi dirinya sendiri dan dia mempunyai nilai tawar terhadap dirinya sendiri sehingga dia produktif gitu ya dan mendatangkan eh, penghasilan. Nah, seperti itu biasanya ya untuk aktivitas fisik. Bisa juga dengan itu tadi berolahraga atau eh, berjalan kaki, bersepeda. Tapi pesan ibu yang suka aktivitas fisik olahraga itu tetap auratnya dijaga ya. Jangan kayak yang di luar sana. Walaupun itu pengalihan yang positif, tapi akan mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri. Itu juga perlu difikirkan ya. Oke. Yang nomor 2, pola pikir dan emosi ya. Pola pikir dan emosi. Bagaimana kita bisa mengelola pola pikir dan emosi kita tetap bisa berpikir secara positif. Artinya benar sekali ketika kita menghadapi seseorang dengan overthinking yang banyak. Nah, salah satu treatmentnya itu adalah menembak pola pikirnya dan mengalihkannya ke hal-hal yang positif, ya. Karena overthinking itu pasti
pasti bentuknya negatif. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, musiah ini, musiah itu, kayak gitu kan. Kekhawatiran-kekhawatiran, isinya adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi bagaimana kita bisa membalik pemikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Nah, ini biasanya ada di dalam proses terapi gitu ya. Proses terapi. Nah, terus emosi, bagaimana kita bisa mengekspresikan emosi kita. Perlu bikin jurnal emosi gitu ya. Ketika kita belum bisa mengelola emosi kita, faktor kenapa kita belum bisa mengelola emosi kita? Karena kita dan emosi kita jadi satu kesatuan, dan biasanya diri kita itu membenarkan emosi, sehingga emosi kita sendiri gitu ya, sehingga emosi-emosi yang lain tidak terlalu kita pikirkan, artinya egonya ada gitu ya di situ ya. Sehingga bisa mengekspresikan emosi Bu ya, biasanya dengan PR-PR menulis emosi gitu ya, kita bisa melihat, oh ternyata aku seperti ini ya emosiku gitu. Artinya apa yang ada dalam diri kita keluarkan dalam bentuk sebuah tulisan atau rekaman juga bisa gitu ya. Terus kita evaluasi, ternyata emosiku tuh seperti ini ya. Ketika kita sudah memisahkan diri dari emosi kita, baru kita bisa menilai tentang emosi kita sendiri. Ketika emosi itu masih ada dalam diri kita kebanyakan belum bisa ya gitu karena masih ada ego-ego terhadap diri sendiri tadi ya. Terus cara menjaga kesehatan mental juga hubungan dengan lingkungan. Nah, itu juga penting ya. Jalin hubungan yang baik dengan lingkungan, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada gitu ya. Untuk lebih asertif terhadap diri sendiri. Ketika sebuah lingkungan yang kita temui itu toksik gitu ya, munculkan asertif terhadap diri sendiri. Ungkapkan bahwa ketika kita tidak suka atau kita tidak setuju dengan lingkungan, ungkapkan gitu ya. Dengan cara yang baik, itulah yang namanya asertif gitu ya. Banyak tuh pasien-pasien kami yang korban bully ya, korban bully baik itu bully dalam sekolah atau bully dalam lingkungan kerja, kemampuan mereka untuk asertif itu sangat kurang ya. Jadi kemampuan asertif ini perlu sekali untuk diasah, dimunculkan gitu ya. Bagi orang-orang yang belum mempunyai kemampuan untuk memunculkannya, perlu disadarkan bahwa asertif itu penting untuk diri kita sehingga kita bisa menjaga kesehatan mental kita sendiri. Siapa lagi yang menjaga kesehatan mental selain kita sendiri? Jadi kita yang harus turun tangan sendiri untuk menjaga kesehatan mental. Pertama itu adalah dengan berusaha untuk asertif terhadap diri sendiri gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke gangguan kecemasan karena itu tadi di prevalensi yang Ibu tampilkan di slide sebelumnya, gangguan kecemasan yang paling banyak sebagai bentuk dari gangguan kesehatan mental gitu ya. Nah, kecemasan sendiri itu dengan rasa takut dan khawatir yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan gitu ya. Dia tidak bisa mengendalikan tentang kecemasan dia sendiri. Nah, itu adalah salah satu masuk ke gangguan cemasnya. Berikutnya, slide berikutnya lagi. Nah, ini Ibu sedikit di antaranya. Sebelumnya. Ini mah kasus nih. Yang slide sebelumnya dulu. Yang bentuk-bentuk dari kecemasan tadi, Humairah. Slide sebelumnya dulu. Nah, ya ini sini dulu. Nah, jenis gangguan cemas di antaranya. Maju, maju. Yang cemas, ini pian mundur. Maju, maju. Ke kanan, lagi. Ke kanan. Pian ke kiri nih. Terus, ya. Nah, ya sih. Satu kali lagi. Ya ini. Oke, di sini dulu ya kita ya.
Nah, jenis gangguan cemas diantaranya adalah gangguan cemas umum GAD. Ini yang paling banyak muncul yang paling banyak didiagnosa oleh dokter gitu ya. Di rumah sakit kami biasanya kolaborasi dengan dokter spesialis jiwa untuk pasien-pasien dengan kecemasan ini. Bisa juga rujukan-rujukan dari poli bedah gitu ya, dokter bedah yang biasanya mereka itu merasa setelah dibedah atau sebelum dibedah gitu ya mengalami kecemasan. Terus ada juga yang ternyata setelah diperiksa oleh dokter mereka tidak membutuhkan treatment apapun tapi sebenarnya mereka punya gangguan kecemasan aja kayak gitu. Nah, ada juga seperti itu. Nah, ini adalah gangguan kecemasan umum atau GAD, General Anxiety Disorder, yang cukup banyak terjadi gitu ya, cukup banyak ibu temui. Terus ada juga gangguan panic disorder yang dia tiba-tiba serangannya tiba-tiba dengan perilaku yang ada gitu ya. Terus gangguan kecemasan sosial biasanya menghindari lingkungan-lingkungan sosial, dan ada juga gangguan fobia. Ini sedikit yang ibu tampilkan, nanti Bu Pian lebih lanjut bisa mempelajarinya ya. Oke, berikutnya kita masuk kepada kasus ya. Ibu janji tadi menampilkan kasus. Ini ada 2 kasus yang Ibu tampilkan. Nanti coba kita analisa bersama-sama ya, kasus ini. Fatih saat ini berusia 22 tahun. Dulu dia siswa salah satu pondok pesantren di daerahnya ya. Dia itu adalah anak pondok. Dia mengeluhkan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri, mengaku tiba-tiba dadanya berdetak kencang, takut mati loh dia ini. Lalu muncul perubahan perilaku, mondar-mandir, di rumahnya itu mondar-mandir, ke dapur, ke dalam, ke dapur, ke dalam kayak gitu ya. Eh, terus dia juga mempunyai perilaku membenturkan kepalanya ke dinding atau ke lantai, ya. Ini kasus real loh ini. Nah, hal ini muncul setiap hari, rata-rata dua kali sehari. Nah, dia datang periksa dengan dibawa oleh ibunya dan konseling selalu dibuka oleh ibunya. Jadi mama ibunya itu selalu mendampingi dia. Terus kadang-kadang sebelum masuk ke ruang konseling mamanya duluan kayak gitu ya. Terus setelah setelah Fatih juga ibu mamanya konsel lagi kayak gitu. Nah, coba kita cermati di kasus ini. Apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang kasus Fatih ini? Coba kita belajar bersama-sama. Ada nggak? Nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, boleh open cam atau open kamera. Ini Kalau berarti ada Bu yang mau Yana, berkomentar. dia sudah ada self harmnya ya, kuat yang membenturkan kepala ya, tapi dia takut mati gitu ya. Ya, Dia betul. takut mati, tapi dia melakukan pelukaan terhadap diri lah gitu ya, bentur-bentur kepala gitu ya. Ya, membenturkan kepala ke Iya. dinding. Dan dia tidak mengiris-ngiris sih, tapi cuma Dia membenturkan nggak kepala ke menulis tapi dinding yang aja. benturkan kepala. Bagian dari salah satu perilaku menyakiti dirinya ada, tapi dia takut mati kan gitu ya, sesuatu yang sifatnya Bertolak belakang sebenarnya kan. ya kontradiktif, iya betul betul. Nah, oke. Ada nggak di antara Bu Hanpian yang mau mengidentifikasi ternyata Fatih ini ada apa ya? Boleh, boleh banget. Kita di sini sama-sama saling belajar gitu ya. Nanti kita bersama. Anu aja Bu Bu tunggu Yana, dulu, mau di tunjuk aja orangnya. Di sini kan ada nama-namanya, tunjuk panggil suruh ngomong. ya ditunjuk ya. Oke. Hmm, Tapi jangan tunjuk yang si tadi ada nama. Setiawati. Oh, Ibu kenapa? Setiawati suaranya lagi hilang katanya. Oh, siapa itu Setiawati? Bisa Setiawati. Kenapa suaranya makan rambutan ya? Oke, tadi Ibu lihat ada nama Galuh ya. Ada yang namanya Galuh. Kayaknya tadi ada baca Ibu Galuh ya. Ada benar. Sini Oke, ada yang oke. Silakan.
Mbak Galuh, jangan takut ya. Ini latihan aja kita ya. Nanti kita bahas bersama-sama setelahnya. Ibu mau mengajarin, mempertajam analisa dari kasus-kasus. Tapi ini kasusnya nyata ya. Apakah Galuhnya ada? Halo, Ada Mbak yang Galuh. namanya Galuh ya. Di sini adanya, kalau di sini kita lihat di deretan peserta ini ada banyak banget. Ada Agusti Nurmala. Agusti mau bicara kah? Oke, boleh deh. Agusti Nirmala. Ya, kayak nama Agusti Nurmala. kami tersayang dulu ada Nirma. Nah, kalau Pian kan nggak Agusti Nirmala. Oke, Nurmala. Agusti salah ya. Nurmala. Ada Agusti. Ada Had- nih dia di muncul sini. Ayo, mau nggak ngomong Eh, Agusti? Ya kalau disuruh maju suka nervous nih Bu Yana Agusti nih. Oke, nanti habis ini Ibu ajarin caranya supaya tidak nervous loh ya. Ayo, masih nervous juga ya? Bicara siapa lagi ya? Hmm. BN ada BN. BN ada Bahjatun Nabila. Ada banyak ini. Siapa lagi ya? Ibu, izin Nun mau merespon boleh? Oke, Boleh silahkan. banget. Ibu, kalau menurut Ulun sih si Pati ini eh, mungkin dari ibunya ini terlalu terlalu mengontrol dia, jadi sehingga dia eh, maksud Ulun tuh ibunya terlalu apa ya, bikin rules lah untuk anaknya, jadi sudah di sudah diatur sama ibunya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Jadi mungkin dia tidak ada kesempatan untuk berbicara tentang dirinya sendiri gitu karena sudah disiapkan oleh ibunya ini. Terus karena ibunya sadar bahwa anaknya ini ada yang salah, jadi ibunya ini membawa ke konseling psikologi ini. Hmm. Da, apa ya lagi ya? Mungkin karena dia juga di pondok pesantren. Pondok pesantren ini kan eh, ada pasti ketat lah anggapannya peraturannya di situ. Mungkin dia juga ada apa ya namanya ketertak tertekannya di situ juga ada. Atau mungkin dia tidak mau masuk ke pondok pesantren, tapi karena ibunya eh, apa ya? Mungkin ibunya ini eh, berpikiran kalau misalnya, ih Patih ini kayaknya saya cukup apa ya? Mungkin Fatih ini cukup sulit untuk dikendalikan ibunya, jadi merasa bahwa kalau ke pondok pesantren ini lebih bagus kayak gitu. Secara pondok pesantren kan sesuai syariat Islam gitu. Jadi mungkin itu saja sih Bu pendapat dari Ulun. Oke, ada yang mau temennya lain menambahkan lagi satu, baru kita bahas nanti. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Bintang mau ngomong nggak Bintang? Nah, Bintang, ayo Bintang. Walaupun hari ini siang hari nggak ada bintang gitu ya, kita hadirkan aja bintangnya di sini. Ayo Dia Bintang, lihat nama. Dia lihat ada Bintang tadi. mana Izin bu, bintang? ulun terakhir aja gin bu, hendak bertakun aja selajur bu ay. Oh terakhir aja jar boy saja nak takun jar. Oke deh Oh, Bintang. oke. Lanjut berarti ya, betul sekali. Tadi siapa? Nah, siapa tadi yang berkomentar, Bu Ajijah? Gina Gina Nah, betul banget. Gina Rahmatika. Hmm. Gina bagus nih, daya analisa Gina nih bagus. Dia ibu kira tidak ada nanti yang melihat ibu sengaja tentang mamanya Fatih ini ibu taruh di bawah. Ternyata Gina bisa memperhatikan ya indikasi dari mamanya Fatih ini seperti apa dan bagaimana dia mempengaruhi Fatih. Wah, bagus banget nih daya analisa Gina ini Ibu Ajijah ya. Eh, Fatih ternyata eh, banyak sekali kontribusi oleh ibunya gitu ya. Biasanya memang secara teori kan berkebalikan. Anak laki-laki dekat dengan ibu, anak perempuan dekat dengan ayah gitu ya. Dan itu
real itu banyak ibu juga temui juga ya dalam kasus-kasus gitu ya. Oke, kita lanjut untuk membahas kasus Fatih di slide berikutnya. Nah, oke. Kita lihat bagaimana sebenarnya sih kondisi Fatih ini. Fatih ini memiliki rasa bersalah yang sangat kuat dari dalam dirinya. Penyebabnya itu adalah ternyata dia mempunyai perilaku onani ya. Sengaja ibu munculkan ini sebagai pencegahan terhadap diri kita ya. Karena masa remaja itu kan masa yang apa ya, masa yang menggebu-gebu kata Bang Roma Irama ya. Nah, jadi ada nih batasan-batasan dan ibu tuh secara tidak langsung juga ingin memberitahu gitu ya. Efeknya tuh sampai sejauh ini loh gitu loh. Walaupun mereka mempunyai perilaku yang mereka sendiri yang tahu. Dia nggak ada nih orang lain yang tahu, nggak ada gitu ya. Perilaku ini nggak ada orang lain yang tahu. Dia sendiri yang tahu. Tapi rasa bersalahnya terhadap diri sendiri itu sangat besar ya. Karena apa? Karena perilaku ini karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya sendiri sehingga pengalihannya ke sana. Dan sebagai orang yang religius ya, karena dia tahu hukumnya agak secara agama gitu kan, nggak boleh berpacaran dengan lawan jenis gitu kan, dosa gitu sehingga dia mempunyai pengalihan dengan perilaku yang seperti ini. Nah, rasa bersalah yang sangat kuat itu dalam dirinya muncul ya, berkontradiktif gitu ya antara keinginan dengan secara sosial, hukum-hukum sosial, keagamaan dia itu saling berkebalikan dan dia tahu hukumnya sehingga rasa bersalah, takut matinya, rasa bersalah itu kepada Allah gitu ya. Takut matinya tuh besar gitu ya. Nah, ternyata pun sebelumnya Fatih ini juga mempunyai pengalaman dan ketika dia mungkin ya di lingkungannya itu eh, kalau ibu lihat sih orang tuanya itu terlalu menuntut terlalu banyak terhadap Fatih ini sehingga mereka sendiri sebenarnya tidak bisa mengkondisikan rumah itu seperti apa. Ya, mungkin ini kesalahan-kesalahan masa lalu lah ya dari orang tuanya gitu ya. Dan ketika SD juga Pati pernah melihat bapaknya nonton video porno gitu kan. Terus 1 tahun yang lalu dia pun suka membuka konten-konten porno dan konten-konten itu kan ya itu hanya kita aja kan yang tahu ya. HP di HP gitu kan nggak ada yang tahu setelah nonton dihapus gitu kan dan itulah dosa-dosa yang dia lakukan sehingga muncul panik disorder itu muncul reaksi paniknya itu muncul gitu ya. Apakah apakah Allah ini memaafkan aku kayak gitu lah. Nah, itulah pikiran-pikiran negatif yang muncul dari dalam diri Fatih ini dan ternyata ibunya pun mengaku mempunyai reaksi panik yang berlebihan sehingga terus mendesak Fatih untuk segera sembuh. Ibunya ini juga mempunyai ketaatan agama yang cukup tinggi gitu ya. Eh, Sehingga dia terus mendorong Fatih untuk sembuh, tapi eh, menyajikan Fatih itu dengan dasar-dasar keilmuan agamanya. Dosanya ini, dosanya itu, dosanya ini, dosanya itu gitu ya. Padahal ketika dia bisa sedikit mengurangi tuntutannya terhadap Fatih itu, insya Allah Fatih itu akan bisa mengikuti model mengikuti proses kesembuhannya seperti itu sehingga lama nih berobatnya lama sekali ya Fatih ini. Oke, kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Slide berikutnya Ibu tampilkan bagaimana terapi yang diikuti Fatih. Slide berikutnya. Bagaimana terapi-terapi yang Fatih jalani gitu ya bisa mengalaminya dia saat ini. Berikutnya. Boleh. Nah, oke.
Ini sedikit Ibu gambarkan sedikit gitu ya. Setelah diidentifikasi latar belakang munculnya panik disorder dari Fatih itu karena perilaku onaninya. Maka dia mulai menjalani terapi, Fatih diberikan PR tentang berapa kali. Nah, jadi kita perlu nih sebelum kita langsung menjudge atau oh terapinya ini gitu ya. Kita perlu ibu pribadi secara kebiasaan biasanya dengan pasien itu perlu dulu lihat kondisi real dia seperti apa. Tidak hanya bercerita, tapi Ibu bisa memberikan buku PR-PR bagaimana dia berapa kali dia memunculkan perilaku onani setiap hari. Jadi kita biarkan dulu dengan kondisi yang sebenarnya gitu ya, dengan cara terstruktur dan terdata gitu ya. Dia diberikan buku PR dengan cara ditulis gitu kan, jurnal tentang perilakunya ya. Setelah itu secara bertahap dia mulai masuk kepada proses terapi dan pengurangan-pengurangan perilaku itu mulai kita munculkan. Tapi tidak dengan kita, tidak ibu aja yang harus sehari berapa kali gitu enggak, tapi dengan dia ya. Jadi dengan kesadaran penuh dari Fatih sendiri dan dengan kesadaran penuh juga keinginannya untuk sembuh dan sehingga tercetuslah berapa kali dia ingin menguranginya setiap hari atau setiap pekan seperti itu ya. Dan perlu juga suportif ya, dukungan penuh dari ibunya sehingga ketika menjalani proses terapi ibunya masih mendesak Fatih terus mengutarakan bahwa ini dosa itu ini akan membuat Fatih akan semakin tertekan sehingga proses kesembuhan itu akan berjalan lambat gitu ya. Dan dengan ibu yang mempunyai kecemasan juga dan otomatis ibunya juga harus ditreatment. Jadi yang pasien ibu itu anaknya, tapi yang treatment dua-duanya. Udah sering seperti itu di poli kami mengalaminya ya. Yang pasien itu adalah istrinya, yang ikut treatment itu suaminya. Itu sering sekali. Jadi ibu ingat banget kata dosen ibu itu, psikolog klinis itu banyak kerja sosial gitu ya. Seharusnya kalau kalau dokter kan yang sakit kepala ya pasiennya ya udah yang sakit kepala ya aja yang dikasih obat gitu kan. Ya udah yang sakit kepala aja yang disuntik gitu kan. Kalau dalam psikologi enggak ya. Karena itu tadi kita juga terpengaruh oleh lingkungan dan bagaimana kita bisa mentreatment pasien sesuai dengan modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku itu ketika kita ingin memunculkan sebuah perilaku yang positif terhadap seseorang, kita juga perlu memodifikasi lingkungannya ya. Ke kita dia terapi seminggu sekali misalnya ya, atau 2 minggu sekali gitu ya, atau 1 bulan sekali. Tapi sebenarnya yang paling efektif itu adalah bagaimana kita juga mengkondisikan lingkungannya seperti apa yang sesuai dengan harapan. Artinya rasa tertekannya dari lingkungan dikurangi gitu kan. Rasa bersalah yang muncul dalam dirinya dari lingkungannya juga dikurangi kayak gitu. Sehingga hal-hal itu akan sangat mensuportif sekali untuk pasien-pasien ya. Selain itu Fatih juga menjalani pengobatan psikofarmakologi yang dari apa namanya SPKJ ya, dokter jiwa untuk menurunkan rasa cemas yang ada agar pikiran dan suasana hatinya menjadi terkendali. Jadi seperti itu memang hukumnya sudah di rumah sakit bahwa setiap pasien itu masuknya lewat poli dulu. Karena kita sebagai psikolog tidak bisa menjadi DPJP. Istilahnya dokter DPJP itu penanggung jawab penuh terhadap pasien. Karena kita levelnya belum sampai ke situ. Yang namanya DPJP itu kan yang namanya dokter itu kan pasti dokter ya, dokter spesialis yang biasanya bertanggung jawab pada pasien gitu ya. Jadi kita sebagai psikolog tidak bisa berdiri sendiri ketika kita bekerja di rumah sakit. Kita saling berkolaborasi dengan ahli yang lain. Yang paling dekat itu adalah SPKJ ya untuk pasien-pasien dewasa, dokter jiwa ya, SPKJ dokter jiwa atau dokter anak untuk pasien-pasien anak. Nah, begitu. Ini masih ada ulun sajikan satu kasus lagi Ibu Ajijah. Apa waktunya masih cukup atau langsung ke relaksasi aja? Cara-cara bagaimana kita bisa mengendalikan Masih cukup, kecemasan. Ibu. Masih cukup. Boleh bisa satu kasus lagi. Ya. Ini pesertanya ini gimana nih? Apakah Mereka ngikut apa kata Aulia? Kita ikuti Aulia. Aulia lanjut atau cukup Aulia? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut kata Aulia. Oke, Aulia, siapa tadi? Slide berikutnya.
Ini kasus. Nah, ini nih berhubungan dengan dua poli ya. Ini Ibu sajikan dengan berhubungan dengan dua poli. Jadi anaknya itu rujukan dari dokter anak, mamanya itu rujukan dari dokter jiwa. Sering sekali kami menemui juga hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi ya sekeluarga pasien kami gitu. Ya syukur-syukur ayahnya bukan rujukan dari poli penyakit dalam. Bisa memang seperti itu ya. Nah, Ibu bacain ya. Seorang ibu datang dengan membawa anak kembarnya setelah didiagnosa dokter anak bahwa anak kembarnya itu mengalami gangguan space delay ya. Space delay itu keterlambatan berbicara. Jadi ada anak yang diam aja, tidak ada mengeluarkan kata-kata apapun, padahal dia tidak terganggu secara apa ya pendengaran. Nah, berbeda ya ketika anak terganggu pendengaran, kita perlu memeriksakan dulu kondisi kondisi sebenarnya. Kalau terganggu pendengaran ya kita pakai alat bantu dulu seperti itu. Kalau ini murni space delay bahwa anaknya itu diam aja, tidak ada respon apa. Responnya ada tapi ya kayak takut gitu ya. Nah, ibu ini meminta bantuan dari rujukan dari poli anak tadi untuk anaknya diterapi bicara. Nah, tidak ada keluar sepatah kata pun dari anaknya yang terlihat takut untuk bermain. Kembar nih anak kembar laki-laki dua-duanya takut untuk bermain. Biasanya itu ketika disediakan media terapi dalam awal anak-anak itu kan sangat antusias gitu ya. Walaupun mereka mengalami space delay, tapi ketika mereka keinginan jiwa anaknya tumbuh gitu ya, lihat gajah gitu kan, lihat puzzle atau lihat bola atau lihat objek-objek yang berwarna, biasanya kan anak-anak sangat antusias sekali untuk mengambilnya, tapi tidak untuk si kembar ini ya. Nah, walaupun matanya tetap melirik ke media tersebut, artinya dia pengen sebenarnya untuk bermain, tapi diam aja dan yang kelihatan itu terlihat takut. Nah, sekarang siapa lagi nih yang mau menganalisa dari kasus ini? Boleh, satu boleh. Mau tunjuk lagi kah? Mau ditunjuk lagi? Siapa ya? Karena nama Ibu Y, jadi yang paling dekat dengan Y itu eh, paling bawah nih, paling bawah dari tampilan Ibu, Sayyid Muhammad ya. Ayo Syahid Muhammad atau SM. Boleh. Boleh? Boleh. Ada nggak Syahid Ada. nih? Syahid ada? Halo Syahid. Ayo kita analisa sama-sama ya. Nggak ada ya? Oke. Siapa yang mau di pandangan deh tentang kasus ini kira-kira kenapa ya? Kembar ini gitu ya Bu Yana ya? Ya betul. Sambil Si kita latihan kembar analisa. ini. Siapa yang mau? Ya, analisa tipis-tipis. Analisa. Oh, banyak ada yang keluar nih Bu Ajijah. Takut ditunjuk nih kayaknya nih. Siapa lagi? Nggak ada kah? Oke deh. Kalau gitu lanjut ya Bu Ajijah ya. Lanjut aja ya. Oke, Oke. silakan. Slide berikutnya. Slide terakhir nih. Apa yang terjadi pada ibu tersebut sebenarnya ya? Nah, ini nih sebenarnya pokok permasalahannya. Ketika eh, anak dengan permasalahan anak yang datang ke psikolog, anak itu bentukan dari apa ya? Dari lingkungan. Lingkungan terdekat itu adalah keluarga, khususnya ibu gitu ya. Nah, kenapa? Apa sih yang terjadi sebenarnya dengan si kembar? Karena ternyata ibunya sering meneriaki anak kembarnya ya. Nah, dia sering melarang, sering merasa tertekan dan ketika si kembar eksplor lingkungan nih berhamburan gitu kan rumahnya. Berhubung ibu ini juga ada kecemasan ya. Dan ada kecemasan. Jadi dia itu selalu berpikiran negatif
ketika rumah berhamburan, nanti ini, nanti itu, kayak gitu. Padahal explore untuk anak usia balita ini kan sangat penting sekali. Mereka bisa mengeksplor dari lingkungan apapun gitu kan. Terus mereka bisa belajar disiplin setelah mereka mengeksplor lingkungan tersebut gitu ya. Dan ibu ini juga sering merasa capek dan tidak sanggup dengan kelakuan si kembar. Nah, seperti itu. Itu dua kasus yang nempel di memori ibu gitu ya. Ketika ibu menyajikan materi ini. Nah, jadi sebenarnya eh ilmu kita itu sangat komprehensif sekali. Ya, kita bisa membantu satu dan bisa menarik yang lain juga untuk kita bantu gitu ya. Jadi jangan jangan malas, jangan jangan apa ya, jangan mager untuk lebih mendalami ilmu psikologi. Karena ilmu psikologi itu ilmu yang sangat menarik sekali ya. Nanti ketika Bu Hanpian sudah di lapangan, itu akan sangat berasa sekali ya. Makanya gali ilmu tuh secara lebih dalam. Inilah kesempatannya ketika Bu Hanpian masih kuliah gitu ya. Serap ilmu itu sebanyak-banyaknya. Oke, slide terakhir, relaksasi. Yang Ibu janjikan tadi, dari pengalaman Ibu, ketika pasien-pasien yang datang itu mempunyai pikiran negatif, overthinkingnya banyak gitu ya. Mereka itu yang ada itu serangan paniknya yang muncul. Dadanya berdetak kencang, terus keringat dinginnya muncul, ada yang lemas, ada yang bahkan pingsan gitu ya. Terus merasa badannya kaku juga ada gitu ya. Itu sebenarnya reaksi-reaksi dari kecemasan yang dia rasakan. Nah, ketika kita masuk kepada lebih dalam tentang terapi psikologi yang bagaimana kita restrukturisasi, nanti Bu Hanpian ketemu ya, restrukturisasi kognitif, bagaimana kita memilah pikiran negatif dan bagaimana memilah pikiran positif. Nah, dari pengalaman Ibu, pasien itu tidak bisa ketika mereka disuruh balik pikirannya dari negatif menjadi positif. Nggak bisa, pasien itu tidak bisa membaliknya. Yang mereka rasakan ya cemas. Pikirannya muncul, overthinkingnya muncul ya cemas, bentuknya cemas. Serangan paniknya muncul gitu ya. Reaksi-reaksi fisiknya juga muncul. Nah, jadi dari pengalaman Ibu dan saat ini pun Ibu melakukan, hal pertama yang Ibu berikan itu adalah relaksasi. Sehingga dengan relaksasi ini mereka bisa lebih rileks dan mengkondisikan tubuh mereka rileks gitu ya. Jadi mereka ketika serangan overthinkingnya itu muncul, mereka bisa mengenali selain terapi-terapi dampingan psikologi yang lain gitu ya. Misalnya mereka menuliskan pikiran-pikiran negatif, journaling istilahnya. Journaling pemikiran mereka itu perlu juga dilakukan. Tapi hal yang pertama yang biasanya Ibu kasih itu adalah relaksasi, mengajarin mereka relaksasi. Nah, relaksasi nafas ini udah ada diajarin sudah ya Bu Ajijah tentang relaksasi nafas. Belum. Oke, ulun senggol dulu sedikit di sini ya. Nanti didalami ya Ya. Ibu Ajijah ya. Oke, nah relaksasi nafas ini mudah banget ya. Sama seperti kita bernafas setiap hari, cuma kita mengatur nafas kita sedemikian rupa. Ada juga beberapa ahli mengatakan relaksasi itu bisa dengan berhitung gitu ya. 6, 7, 8. 6 tarikan, 7 ditahan, 8 dilepaskan. Tapi bagi ibu pribadi, ibu tidak mengikutin, kebetulan ibu tidak ngikut yang ada hitungannya karena ibu lebih memfokuskan kepada efek kemunculan dari relaksasi itu sendiri. Kalau dihitung nanti fokusnya pada hitungan gitu ya. Itu pertimbangan ibu kenapa ibu memilih yang lebih natural gitu ya, tidak ngikutin yang kata ahli beberapa ahli ada hitungan gitu ya. Nanti Bu Enpian kalau search di Google macam-macam tuh metodenya gitu ya. Nah, Ibu biasanya meminta pasien-pasien Ibu itu untuk melakukan relaksasi ini setiap selesai sholat.
Jadi lebih banyak daripada obat yang diberikan oleh SPKJ gitu ya. SPKJ itu paling ngasih obat diminum pagi sama malam gitu kan ya. Nah, kalau ibu PR yang ibu berikan ini adalah 5 kali sehari, setiap kali selesai sholat dan kondisinya dalam keadaan rileks berbaring. Nanti kalau misalnya di antara Bu Hanpian ada yang merasakan efek kecemasan kayak tadi kalau mau presentasi kecemasan gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mau kuliah rasa deg-degan gitu ya. Terus kalau misalnya mau ketemu A deg-degan. Nah, coba deh Bu Hanpian nanti berusaha untuk membantu diri sendiri. Ini orang psikologi kan ya. Nah, kita harus bisa memunculkan apa namanya bantuan-bantuan dari dalam diri kita sendiri dulu gitu kan ya. Nah, coba nanti pakai metode ini ya. Tapi biasanya ibu meminta pasien-pasien ibu itu dalam kondisi berbaring karena yang ingin kita capai ini adalah rileks, kondisi yang rileks. Jadi kita pun menciptakan kondisi itu serileks mungkin. Kalau duduk atau berdiri itu kan masih ada yang merasa tertopang gitu ya. Punggungnya tertopang, bahunya tertopang gitu. Berbeda ketika dilakukan relaksasi ini dengan kondisi berbaring. Jadi bisa benar-benar dinikmati gitu ya. Nah, eh, relaksasi ini mengatur nafas. Kuncinya adalah tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan. Dan ibu pun membebaskan, menghembuskannya boleh senyamannya pasien. Boleh melalui hidung, boleh melalui mulut gitu ya. Nah, tapi yang menjadi patokannya adalah tarik nafasnya pelan-pelan, tahan sebentar dan hembuskannya pelan-pelan. Tapi ketika mereka melakukannya, tarik nafasnya berkejutan kayak gitu ya, tarik nafasnya langsung, terus hembuskannya juga langsung 1 kali hembus kayak gitu. Itu tidak akan tercapai relaksasinya. Jadi semuanya dilakukan dengan pelan-pelan. Tarik nafasnya pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan ya. Nah, biasanya ibu pun menyarankan dengan pasien dengan kecemasan yang agak tinggi, nanti coba pakai suara-suara instrumental misalnya. Misalnya pasien itu suka suara alam, suara hujan yang membuat dia lebih rileks, boleh sambil diputar. Lebih bagus lagi dengan murotal kayak gitu ya. Nah, itu bagus lagi. Tapi kondisinya harus berbaring. Kita coba ya. Kita coba, nggak apa-apa dengan kondisi duduk aja. Nanti kalau Bu Pian mau mencoba metode yang lebih dalam, bisa metode ini Pian aplikasikan kepada diri sendiri. Ibu sarankan setiap kali selesai sholat, nanti latihan relaksasi. Nah, nanti dievaluasi bagaimana kecemasan yang Pian alami. Berkurang apa tidak gitu ya. Nah, ketika tidak berkurang atau menambah menjadi-jadi, Bu. Nah, artinya Bu Pian perlu bantuan ahli yang lebih lanjut untuk menjalani proses terapi ya. Berarti tidak hanya sekedar relaksasi. Tapi ketika relaksasinya berefek kepada diri Bu Pian, nah nanti ketika situasi yang tidak nyaman, misalnya pas presentasi deg-degan itu tadi muncul. Nah, ketika Pian sudah melaksanakan relaksasi ini secara apa ya, secara eh, jangka panjang, seminggu atau sebulan gitu ya. Nanti ketika Bu Pian menemui reaksi-reaksi yang tidak nyaman, misalnya ditunjuk tiba-tiba, ayo ngomong di depan kelas gitu ya. Nanti efek relaksasi itu akan muncul dengan tarikan nafas kayak gitu. Nah, itu artinya efek relaksasi itu sudah menetap di diri orang tersebut. Sehingga ketika kita membuat sebuah kondisi rileks jangka panjang, misalnya dia sudah melaksanakannya setengah bulan atau 1 bulan gitu ya, itu kan kita membangun apa namanya sistem imun kita. Ibu sering menganalogikan seperti itu pada pasien ibu. Relaksasi ini sama seperti kita membangun sistem imun dalam tubuh kita. Jadi ketika serangan flu itu datang misalnya musim hujan, nah
kita sudah bentuk nih reaksi tubuh imun kita, sistem imun kita sudah bentuk nih dengan makanan sehat misalnya gitu ya, dengan minum air putih, dengan nutrisi tambahan gitu ya, dengan olahraga. Nah, sistem imun itu kita sudah kita bangun gitu ya. Jadi nanti ketika serangan flu itu datang, ada virus-virus datang, virus itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita karena sistem imun kita sudah terbentuk. Sama seperti itu dengan efek relaksasi, ketika kita merutinkan relaksasi sehari 5 kali, misalnya selama seminggu, sebulan gitu ya, memang berbeda-beda efeknya, berbeda-beda pada setiap orang itu pasti berbeda. Dan ketika relaksasi itu kita rutinkan, nanti ketika sesuatu yang tidak nyaman itu datang, dia akan rileks dengan sendirinya, dengan cara dia dia mengelola mengatur nafasnya dengan sendirinya. Misalnya, si A maju ke depan presentasi, dia akan tenang dengan sendirinya. Nah, ketika efek relaksasi itu sudah ada, nah pemikiran positifnya akan muncul ya. Pemikiran positifnya akan muncul karena efek relaksasi itu sudah kita bangun sebelumnya gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang yang menyarankan tarik nafasnya nanti pas serangan cemasnya datang. Boro-boro dia bisa tarik nafas, bisa mengelola nafasnya. Yang ada malah dia merasakan sesak napas, bahkan dia lupa untuk latihan relaksasinya, sehingga perlu kita programkan gitu ya untuk latihan relaksasi ini sebelum hal-hal yang tidak nyaman itu datang ya. Oke, Ibu mau ajarin tuh dengan benar gitu ya. Selain posisi, Bu Hanpian pun perlu menikmati setiap tarikan nafas. Jadi setiap tarikan nafas nanti Bu Hanpian nikmati, tarik nafas gitu ya, dinikmati. Bayangkan yang Bu Hanpian tarik itu adalah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oksigen itu kan merupakan makanan jantung, makanan paru-paru gitu kan. Karena itu yang tapi nafas, rasakan oksigen itu masuk ke dalam tubuh pian, mengalir dalam darah pian, masuk ke dalam paru-paru, jantung, dan ketika buhan pian tahan sebentar, nah itu akan mengalir gitu ya, oksigen itu akan mengalir. Dan setelah buhan pian hembuskan secara pelan-pelan, menghembuskannya secara pelan-pelan, rasakan efek relaksasi itu. Pian lebih nyaman, lebih santai, lebih tenang gitu. Sehingga efek dari relaksasi itu sendiri pun akan tercapai. Oke, kita coba ya. Oke, siapkan posisinya. Posisinya senyaman mungkin. Nggak apa-apa deh untuk latihan ini kita coba sambil duduk aja gitu ya. Sambil duduk, cari posisi yang paling nyaman, paling santai. Nanti Ibu coba pandu ya, supaya nanti Bu Hanpian melaksanakannya benar. Ya, oke. Fokus. Kita mulai ya. Tarik nafas pelan-pelan melalui hidung. Tahan sebentar. Hembuskan pelan-pelan. Pertama. Terus yang kedua, tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar. Hembuskan pelan-pelan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar. Hembuskan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Jadi satu kali periode, satu kali putaran relaksasi ada satu kali relaksasi, 3 putaran gitu ya. Ada 3 latihannya. Nanti bagi yang mengevaluasi diri sendiri nih, ya, bagi yang mempunyai kecemasan, silahkan Bu Hanpian gitu, mandiri dengan posisi yang benar. Ibu sarankan posisinya benar juga. Kita ingin mencapai relaksasi, jadi tubuh kita pun perlu rileks ya, gitu ya. Kalau kondisinya memungkinkan ya. Tapi kayaknya memungkinkan aja sih, kayak habis sholat zuhur mungkin di kampus, sholat asar di kampus. Nah, sholat subuh bisa kan di rumah. Terus sholat maghrib, isya mungkin juga di rumah bisa Bu Hanpian lakukan ini. Nah,
sampai relaksasi seperti apa ya? Sampai relaksasi materi Ibu. eh, Mudah-mudahan ini tuh bermanfaat selain kita membahas tentang materi gitu ya, membahas tentang kasus. Ibu juga tidak menghilangkan kesempatan untuk mengajari Pian bagaimana kita bisa merelakskan diri sendiri. Bagaimana kita bisa membantu orang lain tanpa kita bisa rileks dulu. Kita berdamai dulu dengan diri kita. Seperti itu kan ya. Bagaimana kita bisa membuat orang rileks tanpa kita sendiri yang harus rileks dulu gitu. Oke, sampai di situ aja materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, juga buat Ibu juga. Ini sebagai sharing ilmuwan juga dari Ibu gitu ya. Oke, eh, mungkin lanjut berikutnya ya Ibu Ajijah. Nah, gitu. Oke, silakan moderator mengambil alih untuk diskusi tanya jawab ya. Baik, terima kasih Ibu Yana. Teman-teman mungkin boleh kasih applause secara virtual karena kita sudah mendengar materi yang luar biasa, insight yang sangat banyak juga dari Ibu. Kita juga dikasih tahu terkait toolsnya anak psikologi. Bahkan tadi kita baru saja melaksanakan contoh terapi ya Bu, contoh praktik terapis dalam psikologi klinis. Nah, tentunya untuk menambah kehidupan dari ruang diskusi kita pada kuliah pekan hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kita buka dulu untuk sesi pertama dengan 3 penanya. Wah, luar biasa ini langsung ada yang nanya nih Bu, izin. Kepada teman-teman saya persilakan. Silakan Emma. Saya Agustina Febriana Winata, Ibu, izin bertanya. Saya tuh punya temen, Bu. Jadi teman saya itu lagi di fase di mana dia tuh lagi kecewa sama dirinya sendiri. Terus, padahal sebenarnya itu tuh bukan kesalahannya dia, Bu. Tapi karena kejadian itu, dia tuh jadi membentuk persepsi kalau misalnya dirinya itu nggak pantas. Terus sampai akhirnya muncul kecemasan berlebihan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Perubahannya tuh juga kelihatan banget antara sebelum sama sesudah masalah itu terjadi. Nah, seharusnya dia tuh bersikap bagaimana, Bu, terhadap dirinya sendiri dan saya sebagai temannya sebaiknya memposisikan diri seperti apa supaya bisa membantu dengan tepat. Terima kasih, Ibu. Oke, yang perlu dilihat lebih dalam itu adalah permasalahan sampai dia bisa merubah, sampai terjadi perubahan perilakunya. Itu yang perlu kita lihat. Sehingga saat ini dia mempunyai terfokus kepada rasa menyalahkan terhadap diri sendiri. Sebenarnya seberat apa permasalahan yang dia temui? Itu dulu yang pertama yang perlu Pian lihat gitu ya. Sehingga ketika dia misal hanya eh, permasalahan-permasalahan ringan, ditinggal pacar misalnya seperti itu ya, sehingga dia menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Tapi dari pengalaman Ibu, ketika seseorang membentuk sebuah hubungan dan hubungan yang dalam kan tanda kutip pacaran gitu ya, ketika seseorang itu apa namanya down, itu ada faktor X di belakangnya. Nah, itu kita juga perlu hati-hati. Apakah dia sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran? Ibu nggak tahu ya permasalahannya itu apakah sampai ke situ gitu ya teman Pian itu sehingga dia bisa menyalahkan diri sendiri atau dia mempunyai pola pikir yang ingin dinilai baik sempurna oleh orang lain. Itu juga ada kemungkinan di sana sehingga ketika dia tidak bisa melakukan hal-hal yang eh, orang lain inginkan karena ekspektasinya terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri sehingga dia juga down gitu ya, menyalahkan diri sendiri. Nah, kemungkinan itu juga ada. Sehingga ketika saran Ibu ketika Pian mendampingi teman Pian yang mempunyai permasalahan seperti ini, sediakan ruang untuk dia bercerita gitu ya. Dibuat dia berbagi. Memang ini latihan Pian sebagai sebelum jadi psikolog ini latihan di sini nih. Nah, Iya, Bu. ketika kita menyediakan ruang dia berbagi dan bercerita, memang itu juga perlu kesiapan mental dari dalam diri kita sendiri ya. Ketika Pian merasa belum mampu, Pian perlu mengalihkan ke ahlinya.
ketika Pian merasa mampu, Pian perlu mengevaluasi dulu diri Pian. Ketika Pian merasa dia mendampinginya, ya sudah, sediakan ruang untuk dia bercerita. Nah, tapi kita perlu dulu tahu latar belakang permasalahannya sampai seberat apa gitu ya. Sehingga dia saat ini perilaku yang muncul adalah pikiran-pikiran dia menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika rasa bersalah terhadap diri sendiri itu terlalu besar, nih perlu hati-hati juga. Apakah dia udah ada pemikiran untuk bunuh? Nah, biasanya sampai sejauh itu efeknya gitu ya. Ketika dia rasa menyalahkan diri sendiri, nah munculnya seperti ini nanti. Ketika dia menyalahkan diri sendiri, dia merasa tidak berharga gitu ya. Apalagi ketika tadi ekspektasinya terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri, dia merasa tidak berharga. Sehingga muncullah keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu yang perlu Pian waspadai ya. Ketika Pian sudah melihat indikasi ke arah itu, segera bantu teman Pian untuk dibawa ke ahlinya untuk bisa menjalani terapi secara langsung. Itu saran Ibu ya. Pian sebagai teman, sediakan ruang dia untuk bercerita, sediakan waktu untuk dia bisa berbagi semuanya. Tapi Pian sambil juga mengevaluasi diri dan mengevaluasi kondisi teman Pian itu. Ketika kondisinya sudah Pian nilai sangat sangat mengkhawatirkan, apalagi sudah muncul self harm ya, melukai diri sendiri atau keinginan bunuh diri, segera Pian bawa teman Pian untuk menjalani Aduh, ini gini. langsung gitu ya. Begitu kalau dari Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Yana dan Emma. Mungkin Ulun kembali nih Ibu mau menagih janji dari rekan Sri Bintang Pamungkas tadi yang katanya sudah menyiapkan pertanyaan. Boleh, Mas Bintang? Boleh Aul, bentar Aul. Oke, terima kasih. Monggo, monggo. Izin bertanya Ibu Ulun Bintang. Sebetulnya bukan bertanya juga sih Bu, cuma Ulun ingin Ibu nih menanggapi aja begitu pertanyaan Ulun nih Bu. Kadang kala eh, saya itu Bu merasa cemas Ibu kalau ketinggalan berita tentang bangsa ini Bu. Kenapa? Karena eh, di banyak berita itu Bu tidak ada kejelasan nih Bu dari rezim sebelumnya ataupun saat ini. Sebetulnya mau dibawa kemana begitu bangsa ini Bu? Slogan tentang 2045 adalah generasi emas, kemudian dibatalkan sendiri oleh pemerintah itu. Kemudian status demokrasi menurun, IQ nasional juga merosot, disparitas, dan lain-lain, Ibu. Nah, dari pernyataan saya tadi, Ibu, apakah kecemasan saya itu termasuk bagus karena peduli dan mencintai bangsa ini, atau pengaruh negatif dari lingkungan dan pemerintah yang membuat kita cemas bahkan untuk sekedar melihat atau membayangkan masa depan juga cemas begitu Ibu. Harusnya 2045 bukan generasi emas tapi generasi cemas. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, ini pioner-pioner yang mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan ini Bintang ya. Sesuai aja dengan namanya Bintang. Pian itu posisinya di atas ya. Oke, kita lihat dulu. Kecemasan itu sebenarnya, nih bagi Bintang ya. Kecemasan itu sebenarnya menguntungkan apa tidak bagi Pian? Memikirkan nasib bangsa ini untungnya apa buat Pian? Ya. Ketika hal itu hanya menjadi, kalau Ibu lihat ya, ketika Pian melihat kondisi-kondisi negeri ini, terus melihat berita-berita, ngikutin berita itu tentang negeri ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah ekspektasi yang sudah ada, yang mereka ada-adakan sendiri tidak sesuai, itu menimbulkan rasa cemas untuk Pian sendiri. Itu kira-kira menguntungkan apa tidak? Pian ngikutin, bahkan ketika ketinggalan berita, itu Pian cemas. Ya, itu menguntungkan apa tidak bagi Pian?
Mana yang lebih menguntungkan? Pian menyelesaikan materi-materi pada semester ini, belajar lagi tentang psikologi klinis, belajar lagi tentang observasi. Mana yang lebih menguntungkan untuk diri Pian? Memikirkan bangsa atau untuk memikirkan materi kuliah pada semester ini? Nah, itu juga perlu Pian pikirkan ya. Bukan bukan mematahkan Pian keadaan negeri ini, bukan. Tetapi perlu kita melihat sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi pandangan kita itu menguntungkan apa tidak sih untuk diri sendiri. Nah, itu sebenarnya asertif itu. Salah satunya asertif untuk diri sendiri itu seperti itu, Bintang. Ketika eh, negeri ini yang sudah ya seperti ini, kita tidak bisa real ya, kondisi real di lapangan gitu ya. Kita tidak bisa menggantungkan harapan, bahkan untuk menagih janji seorang paslon aja saat ini kita tidak bisa. Apalagi harapan-harapan kita terhadap pemerintah yang lebih besar, visi misi negara yang lebih besar gitu ya. Tidak bisa. Lebih baik pian tutup tentang hal itu, pian kurangi apa namanya informasi-informasi tentang itu, kembali lagi ke diri pian. Visi misi hidup pian apa? Jadi mahasiswa untuk saat ini kan ambil jangka pendeknya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengalami kecemasan itu dia terlalu jauh berpikir. Angan-angannya terlalu jauh, ekspektasinya terlalu jauh. Bagaimana cara kita sebagai orang psikologi, sebagai psikolog menarik lagi ekspektasi itu? Tentu saja dengan capaian-capaian. Ya, saat ini Pian memikirkan negeri, memikirkan bangsa. Pian ini sebenarnya perlu bekal. Oke lah kalau jiwa kepemimpinan Pian nanti kemudian hari bisa Pian munculkan kembali. Tapi saat ini ada visi dan misi yang lebih penting untuk diri Pian sendiri. Ya, menyelesaikan semester ini, menyelesaikan mata kuliah saat ini gitu kan. Dan saran Ibu, Pian sudahi itu. Ya, Pian sudahi info-info yang terlalu jauh tentang bangsa, nasib bangsa kita. Banyak sekali apa namanya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa kita ini. Tidak hanya sekedar eh, faktor-faktor yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, tapi ada faktor-faktor yang di belakang itu namanya politis gitu ya, yang kadang-kadang orang-orang yang jeli aja yang bisa melihatnya atau orang-orang yang berkecimpung di dunia politik aja yang bisa merasakannya gitu kan. Dan itu juga bisa dipengaruhi hal-hal yang lain lagi gitu ya. Dan itu tuh yang sebenarnya mengolah pian cemas itu. Ya, bukan hanya slogan kenapa tidak tercapai Indonesia emas, bahkan sebenarnya Indonesia cemas gitu ya. Jangan pian skip itu, pian tutup itu. Ya, pola-pola yang saat ini pian lakukan itu pian tutup, tapi pian kembalikan lagi ke visi misi diri pian jangka pendek ya. Lebih baik pian fokus ke diri pian, mengerjakan mata kuliah, tugas-tugas gitu kan, menyelesaikan mata kuliah psikologi klinis Ibu Dita dan Ibu Ajijah, fokus pada pencapaian jangka pendek ya. Saran Ibu seperti itu Bintang ya. Oke, terima kasih Bu. Ada tanggapan Bintang lagi? Sudah cukup aja Bu. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya kah? Jadi izin Bu, jika mungkin tidak ada, saya sendiri ingin bertanya sebagai moderator. Eh, Sebelum masuk psikologi, memang saya sudah tertarik Bu dengan ranah klinis, dan saya itu suka Bu dengan topik-topik yang memang bersifat diagnostik, misalnya kayak skizofrenia Bu. Nah, saya itu Bu punya pandangan yang saya nggak tahu ya Bu ini kontradiktif atau bagaimana. Mungkin dari pengalaman Ibu menangani pernah kasus ini, semisal nih Bu, gimana kita membedakan batas dinding antara orang yang skizofrenia dan indigo Bu, dan mungkin pandangan Ibu terkait indigo dalam ranah klinis itu seperti apa?
Nggih, terima kasih Bu. Ya, anak indigo itu kan biasanya dikuatkan dengan tes IQ ya. Ya, kekuatannya tuh di situ gitu ya. Jadi anak-anak indigo memang sih kontradiktif juga tentang anak-anak indigo. Dan kebetulan ibu belum pernah menemui hal itu gitu ya untuk anak-anak indigo yang memang kriteria diagnosanya memang mengarah ke indigo. Tapi yang perlu kita lihat itu adalah faktor-faktor dari schizophrenia itu. Nah, schizophrenia itu lebih kepada halusinasi gitu kan, lebih kepada halusinasi. Dan hubungan sosialnya yang terbatas. Nah, tanpa pengalaman yang ibu temui di lapangan ya tentang indigo ini hanya dari bahan bacaan yang ibu lihat, anak indigo itu masih bisa dia hubungan sosial artinya normal ya, tapi berbeda dengan orang yang terdiagnosa schizophrenia. Mereka selain mempunyai halusinasi, mereka juga tidak mampu untuk kontak sosial secara penuh. Memang ini tergantung apa namanya tergantung dari tingkat keparahan schizophrenia itu sendiri gitu kan ya. Dan kalau memang halusinasinya sudah terlalu kuat, besar banget, memang biasa sosial sudah kurang sekali untuk ya. Kebetulan rumah sakit Baba ini juga rawat inap pasien jiwa. Nah, di rawat inap pasien jiwa itu Sepertinya terlempar Ibu halo, Yana ya. Oh ya, sudah masuk kembali lagi. Ibu Yana? Lihat, Iya, ya. ya udah kembali. Nah, Iya, sudah kembali. alhamdulillahnya di rumah sakit Barabai ini ada poli jiwa dan rawat inap jiwanya yang di sini sangat jelas sekali gitu ya. Eh Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita tentang pasien-pasien schizophrenia ini ya. Kadang-kadang kita perlu melihat lagi, tidak hanya bergantung kepada diagnosa dokter ya, tentang schizophrenia itu seperti apa ya. Perlu kita lihat yang kasus-kasus yang ibu sering temui, selain mereka mempunyai halusinasi dan eh, apa ya, eh, incoherent ya, incoherent. Pernyataan mereka itu incoherent. Kadang-kadang mereka menyebutkan ini, kadang-kadang menyebutkan itu, loncat-loncat gitu ya. Pola berpikir mereka juga loncat-loncat. Dan dari alat tes juga, makanya kata ibu tadi, observasi yang perlu kita asah duluan dengan apa konseling gitu kan ya, dengan wawancara. Nah, tambahannya bisa kita lihat lagi dari alat tes. Sangat jelas sekali terlihat hasil dari wartek dan grafis orang-orang dengan schizophrenia ya. Mereka mereka tidak bisa menggambarkan tentang diri mereka dalam grafis dan wartek itu sendiri. Kayaknya belum ya semester 3 wartek sama sama ini ya, sama grafis ya, Ibu Ajijah ya belum ya. Nah, nanti Bu Hanpian bisa ya explore lebih dalam ke sana. Nah, jadi banyak sekali yang bisa Bu Hanpian lihat tentang dimensi kepribadian seseorang dari metode-metode yang kita punya dari observasi, wawancara, terus dari alat tes. Nah, itu jelas banget kelihatan bagaimana orang-orang dengan gangguan schizophrenia itu terlihat di grafis dan wartek gitu ya. Eh, Tidak ada bentuknya. Ya, hasil tesnya tidak ada bentuknya dan tidak sesuai dengan instruksi tes, guys. Kayak wartek itu kan dia meneruskan gambar gitu ya. Tidak bisa meneruskan seperti itu. Bahkan sebelum kadang-kadang kami tanpa alat tes pun ketika observasi dan wawancara secara langsung satu kali dengan pasien-pasien yang terdiagnosa schizophrenia itu, ya udah nggak usah pakai alat tes pun udah ketahuan kayak gitu. Nah, makanya ibu tuh sangat memotivasi bukan Pian semua, untuk mempertajam dan mengasah observasi dan wawancara itu. Karena disitulah sebenarnya kekuatan seorang psikolog ya, kita sebagai keilmuan psikologi, begitu ya Aulia ya. Nanti ini ya,
Lihat-lihat kalau Pian lagi pulang, lihat-lihatlah Rumah Sakit Barabai ya. Oke. Oke, terima kasih Bu sudah menjawab juga terkait penasaran dari ulun sendiri. Mungkin izin Bu Aziza, apakah masih sempat kita buka sesi 2 dengan 2 penanya? Ah, kembalikan aja dulu ke teman-teman audiens. Kalau ada yang masih bertanya, silakan raise hand. Kalau tidak ada, bisa saja kita akhiri. Oke, baik. Teman-teman, saya tunggu 3 menit. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mohon untuk raise hand. Oke, izin Ibu Yana, ini ada titipan pertanyaan karena katanya malu, dia nitip ke CP Ulun, atas nama Aber. Jadi pertanyaannya, gimana tips supaya kuat untuk asertif dengan diri sendiri? Sedangkan di sisi lain kita selalu memikirkan gimana perasaan orang lain, kadang mau egois juga nggak enak. Padahal itu hak kita, apalagi lingkungan pertemanan sebenarnya mendukung aja untuk kita asertif, tapi dari diri kita selalu ada perasaan terlalu fokus dengan hal nggak enak dan takut memperburuk suasana kalau kitanya asertif sehingga sering dipendam padahal kitanya jadi tertekan. Jadi, Oke, ini koneksi Ibu sampai nggak ke sana? Putus-putus apa enggak? sampai jelas Ibu. Oke, Ibu, soalnya koneksi Ibu yang di sini putus-putus ya. Oke, untuk menjawab itu, memang asertif itu tidak bisa semudah kita membalikan telapak tangan, itu tidak bisa. Asertif itu perlu kita latih ya, perlu kita latih. Dan selain latihan asertif yang harus kita latihkan terus-terusan, Pian pun perlu mengurangi pemikiran untuk tidak enak kepada orang lain. Nah, pilihannya ada dua. Pian lebih mementingkan orang lain atau lebih mementingkan diri sendiri. Nah, di situ sebenarnya apa namanya fokusnya untuk kesehatan mental Pian sendiri. Ketika Pian lebih terfokus kepada tidak enak, artinya Pian tidak asertif terhadap diri sendiri, ya kan? Lebih memilih mengakomodir keinginan lingkungan terhadap diri sendiri. Nah, ketika hal itu terjadi, perasaan tertekan akan muncul karena itu tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Artinya itu tidak asertif, ya kan? Tetapi ketika kita melatih pelan-pelan asertif untuk diri sendiri, artinya ketika kita asertif terhadap diri sendiri pun, itu keinginan-keinginan atau tekanan-tekanan dari lingkungan pasti berkurang. Karena ketika kita asertif diri sendiri, kita lebih memilih terhadap diri kita sendiri daripada terhadap lingkungan. Dan sehingga kita bisa menjauhi tekanan-tekanan terhadap lingkungan. Pilihannya ada dua aja, asertif terhadap diri sendiri atau tidak asertif, seperti itu ya. Makanya ketika asertif, dia akan lebih memilih diri sendiri, ketika tidak asertif, dia akan lebih terpengaruh kepada lingkungannya. Makanya perlu mengurangi rasa tidak enak itu tadi. Tips untuk mengurangi rasa tidak nyaman terhadap orang lain, kembali lagi ke diri kita. Ini nyaman tidak sih buat aku? Misalnya nih dalam pertemanan, misalnya pertemanan menginginkan kelompok salah satu teman kita menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kembali lagi tanya tanya diri sendiri dulu, itu nyaman tidak sih buat aku? Nah, terus Pian latihkan asertif itu. Coba tolak, tapi secara tegas ya. Jadi perlu latihan asertif itu juga ketegasan terhadap kondisi-kondisi yang lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
bukan berarti asertif itu egois, bukan. Itu kan mental kita sendiri, gitu kan? Siapa lagi tadi yang membela diri kita sendiri selain diri kita sendiri, ya? Kita tidak mungkin dibela oleh orang lain. Jadi seperti itu ya latihannya ya. Kurangin rasa tidak enak pada lingkungan, latihkan asertif secara berkesinambungan. Nah, insya Allah asertif itu akan terbentuk. Dan tanamkan pada pola pikir Pian, Pian harus membantu diri Pian sendiri. Tidak akan ada yang membantu diri Pian selain Pian sendiri, gitu ya, untuk hal ini dalam untuk asertifnya, ya. Tinggi Ibu, terima kasih sudah menjawab. Muncul, oke, begitu ya. Tinggi. Pian Makasih untuk Ibu. Pian persiapkan diri untuk menjadi seorang psikolog ya. Jadi Pian perlu melatihkan asertif saat ini, mulai hari ini ya. Bantu mental Pian sendiri sebelum membantu orang lain ya. Tinggi Ibu, makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Ibu Yana dan Aber. Izin Bu ini mungkin menutup sebagai sesi 2, ada satu pertanyaan titipan lagi ke chat pribadi Ulun, dan karena sensitif pun tidak menyebutkan namanya, yang mana pertanyaannya bagaimana cara mengurangi kecemasan akibat sering self-diagnosis karena keseringan melihat informasi dari media sosial. Jadi mungkin dia ini entah mungkin sudah pernah ke profesional sebelumnya ataupun belum, tapi lumayan sering cemas dan self-diagnosis dengan diri sendiri gitu Bu. Oke. Yang Ibu temuin di lapangan, orang-orang yang sudah mendiagnosa dirinya sendiri itu akan sangat sulit dibantu ya. Karena pola pikir mereka sudah masuk tentang diagnosa ya. Oh, aku nih kayaknya mengalami gangguan emosi. Coba sih aku lihat dulu di Google. Oh, bener nih. Bujur banget nih, aku mengalami gangguan emosi ini. Sehingga ketika dia datang ke profesional, ya, untuk meminta bantuan, tapi dia masih, tapi di pikirannya masih nempel tentang self diagnosa itu akan sangat sulit sekali. Nah, perlu perlu mengurangi yang cara pertama itu adalah mengurangi media sosial dan hal-hal yang terkaitan dengan self diagnosanya gitu ya. Ibu biasanya seperti itu. Kurangi dulu apa namanya intensitas untuk membuka. Biasanya kalau di Instagram gitu ya, kalau kita terlalu sering membuka tentang hal-hal tentang kecemasan atau gangguan emosi itu iklan-iklannya banyak kan ya. Nanti berikut-berikutnya kita padahal tidak tidak membukanya itu muncul lagi gitu ya. Bahkan ibu kadang menyarankan untuk orang-orang yang sudah apa namanya sudah terlalu self diagnosa itu untuk menstop dulu gitu ya media sosial ya sambil dia membentuk pola pikirnya bahwa kondisi real itu adalah nyata. Kadang-kadang malah self diagnosanya itu berat, tapi kondisinya sebenarnya ringan aja. Nah, contoh kecil, ibu punya pasien, dia itu sebenarnya pikirannya yang terlalu overthinking ya terhadap kondisi fisiknya. Padahal dia itu masuknya banyak poli penyakit dalam, poli jantung. Dia merasa deg-degan gitu kan, deg-degan. Terus karena darah tinggi misalnya seperti itu, dia deg-degan. Terus juga dia merasa jantungnya itu ada yang nggak beres. Nanti setelah jantungku ini nanti terserangnya ke ginjal loh. Nah, dengan tambahan set diagnosa itu akan memperparah kondisinya. Karena setiap kali kita membuka informasi-informasi di media sosial, itu akan terus mengarah ke hal-hal yang paling parah. Gagal ginjal, cuci darah, kayak gitu nanti akhirnya. Padahal yang dia alami hanya mungkin kecemasan, ya, overthinking. Nah, jadi ketika pikiran-pikirannya kita gali, ya, terus kita stop dulu media sosial. Tapi sepanjang dia masih terlalu banyak berinteraksi dengan media sosial dan masih membuka tentang memperkuat self diagnosanya itu akan sangat sulit sekali ya. Jadi hal pertama yang perlu pian apa ya tips dari ibu, hal pertama yang perlu pian lakukan itu adalah membatasi media sosial
berhubungan dengan arah diagnosa pian ya. Terus lakukan latihan relaksasi, berusaha kenali pikiran negatif pian dan balik pemikiran negatif itu menjadi hal yang lebih positif ya. Terus kembangkan pemikiran positif itu sendiri. Itu aja tips dari Ibu ya. Iya, terima kasih banyak Bu. Disampaikan juga oleh penanya tadi kepada Ibu yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya terkait kecemasan dari dia. Mungkin tadi menutup semua sesi ya Bu, 2 sesi dengan 5 penanya. Terima kasih juga kepada teman-teman tadi, Emma, Mas Bintang, dan lain-lain yang sudah aktif dan bertanya. Izin sebelum menutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan Ibu dari yang saya dapatkan hari ini dan juga kita pelajari bersama, yang mana pada akhirnya mungkin menjadi melek mental adalah tentang menanam kasih sayang pada diri sendiri. Karena kecemasan mungkin adalah tamu yang datang tanpa diundang, namun pengetahuan adalah rumah yang cukup luas untuk menjadikannya guru, bukan untuk penguasa. Pertemuan kita hari ini bukan sekedar pertukaran teori klinis, tapi juga melainkan sebuah perjalanan menuju kedewasaan jiwa, yang mana menjadi remaja yang melek mental adalah sebuah keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sedang dibisikkan oleh batin kita. Kecemasan sebagai bahasa, kita belajar bahwa kecemasan bukanlah musuh yang harus diusir dengan paksa, melainkan sebuah sinyal, layaknya ombak yang mengingatkan kita untuk memperkokoh jangkar diri. Yang mana kejernihan dalam dengan memahami studi kasus secara klinis yang juga diberikan oleh Ibu, kita sedang menyalakan lentera di tengah kabut, yang mana ketidaktahuan melahirkan ketakutan, namun pengetahuan melahirkan penerimaan. Kekuatan dalam kerentanan mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, bukan tanda kelemahan, melainkan puncak dari kejujuran manusiawi. Mungkin izin Bu, demikian terkait penutup yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf Ibu apabila terdapat tidak nyamanan atau kesalahan sikap dari kami. Di sini angkatan 2024, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yana atas ilmunya, atas insight yang sudah Ibu berikan, pengalaman dan praktik terapis tadi juga semoga mendapat berkah bagi kami semua untuk bisa menerapkannya dalam keseharian. Saya selaku moderator atas nama Aulianur Asufi, izin menutup pada sesi kuliah pakar kali ini. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, diam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, teman-teman kita boleh on cam bersama semuanya, ya. kita foto Iya, bersama. G. iya. Minta tolong Maira, kira-kira ada berapa slide? Nothing. Hai. Sebentar ya Allah. Boleh on cam guys. G. Ada 3 slide Allah. Ya. Teman-teman dimohonkan lagi yang belum on cam bisa on cam, yang tidak ada kendala bisa on cam terlebih dahulu sambil Maira menyiapkan capture. Iya atau yang aku ini belum. Oke, yang mau ngitung dari Maira langsung atau Ulun? Gimana Maira? Aku aja Allah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Gaya apa nih? Gaya formal dulu ya? Ya bisa. 1, 2, 3. Bentar. Untuk slide pertama ya. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Ray, gaya bebas. Oke, sebentar kembali ke slide awal. Oke, 1, 2, 3.
Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Meran. Diun kembalikan ke Ibu Aziza. Baik, terima kasih banyak Bu Yana. Terima kasih banyak Aulia selaku moderator dan teman-teman. Alhamdulillah tunai kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Yana, berelaan. Brela. Nanti dokumentasinya ulun kirimkan ke Pian lah. Inggih. Teman-teman yang ada capture dan dokumentasi boleh di-share ke Ibu lah. Yeay. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima Makasih kasih undangan. Yeay, banyak. Yeay, Makasih, Bu. yeay, berelaan. Izin Tadi sudah keluar ditutup ya. sama Aulia, udah ditutup kan Aulia ya? Ini Bu Sudah, Yana, sudah Ibu. silahkan. Oke, silahkan Bu Yana, Oke. terima kasih berelaan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh leave Zoom ya teman-teman, karena ini Zoom-nya Zoom dari fakultas, kita hanya bisa leave, tidak bisa di end meeting. Terima kasih ya. Makasih Ibu. Terima kasih Bu. Kasih, Bu. Makasih, Makasih, Bu.